Angkatan 11 Kota Makassar akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Bersama dengan saya, Saktiani dari UPT SPF SDN Negeri Balangbodong, Kota Makassar. Saya Supriyana Rauf, UPT SPF SD Impres Macini Baru. Saya Anita Turnesia Saritan dari SD Negeri 1 Pembina Kota Makassar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Anita. Waalaikumsalam Bu Ana. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana dengan Ibu sendiri? Alhamdulillah luar biasa untuk hari ini. Banyak kesibukan, tapi biar bagaimana kita harus luangkan waktu untuk observasi Bu ya. Saya rasa Ibu juga seperti itu. Iya betul Bu. Begini Bu ya, sebelum kita melakukan coaching pertama-tama, saya ingin memberikan pertanyaan kepada Ibu. Di sini kita akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini, dan selama coaching saya akan mengamati dan menilai Ibu sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach, dan juga bagaimana coaching tersebut memberikan respon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya ya. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan, kira-kira kompetensi yang akan dikembangkan pada coaching kali ini apa Bu? Ya, terima kasih Bu Ana. Yang pertanyaan yang akan saya kembangkan pada pra-observasi ini yaitu saya akan menjadi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh, seperti itu ya. Pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi nantinya? Ya, sama seperti yang tadi Bu, yang ingin saya kembangkan secara spesifik nanti yaitu menjadi pendengar yang baik dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh iya. Pertanyaan saya yang terakhir, indikator yang mana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching kali ini menemukan solusi dan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahannya. Oh, seperti itu ya Bu ya. Baik, demikian dulu proses pra-observasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coach ya. Oke, terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum Bu Sakti. Waalaikumsalam, Anita. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Ibu Ana? Alhamdulillah luar biasa. Iya baiklah, di kegiatan kali ini katanya ada Bu Sakti ingin menyampaikan sesuatu ya? Iya betul sekali Bu Nita, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Anita. Baiklah Bu Sakti, tapi sepertinya ngobrol kita tidak terlalu lama ya, mungkin 15 sampai 20 menit. Mungkin yang Ibu Sakti mau sampaikan bisa disampaikan sekarang? Begini Bu ya, terkait dengan rekan-rekan guru saya di sekolah, saya perhatikan dari tahun ke tahun itu Bu tidak ada perubahan tentang bagaimana cara penyampaian materinya. Soalnya masih menggunakan metode yang konvensional, masih menggunakan metode ceramah. Padahal kan kita lihat dari tahun ke tahun perkembangan teknologi itu kan Bu sudah semakin canggih, tetapi di sekolah saya itu tidak ada yang melakukan perubahan, hanya mengandalkan metode ceramah sehingga pembelajaran kurang bervariatif seperti itu Bu. Oke Bu, berarti yang perlu saya garis bawahi di sini yang Bu Sakti ingin sampaikan bahwa pembelajaran di sekolah Ibu itu masih belum bervariatif ya, betul tidak Bu? Iya betul sekali Ibu, masih belum bervariatif, tidak menggunakan media dan metode pembelajaran, masih itu terus menggunakan model pembelajaran konvensional yang ceramah lagi. Oh begitu ya Bu, berarti Bu Sakti kira-kira dalam pembicaraan kali ini apa yang ingin Bu Sakti ingin dapatkan dari obrolan kita?
di percakapan kali ini Bu, saya ingin adanya perubahan di sekolah terkait tentang proses pembelajarannya, seperti itu ya Bu Nita ya. Kira-kira perubahan spesifik yang seperti apa yang Ibu Sakti harapkan nanti? Saya ingin adanya perubahan dan menyampaikan itu pembelajaran menggunakan metode, model maupun media pembelajaran yang lebih bervariatif. Misalnya saja menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran yang sedang marak sekarang ini kan ada aplikasi Quizizz, sebaiknya menggunakan itu, atau perlu dengan membuat PowerPoint saja itu Bu sudah lebih baik lagi dibanding hanya metode ceramah-ceramah saja terus. Jadi bagusnya memang menggunakan cara yang bervariatif seperti itu Ibu. Oke Bu Sakti, berarti gambaran Ibu seperti yang Ibu harapkan itu suatu kondisi yang sudah sempurna atau normal ya. Kira-kira itu berada di level 10. Ya. Nah sekarang kalau Ibu menggambarkan kira-kira sekolah Ibu sekarang berada di level mana ya? Sepertinya berada di level 5 ya Bu ya. Karena di sekolah saya itu lebih banyak guru-guru senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi sepertinya agak sulit begitu ya Bu ya. Seperti itu. Iya. Dari level 5 kira-kira level berapa yang Ibu Sakti harapkan terjadi perubahan? Mungkin di tingkat sampai level 7 saja ya Bu ya, sampai level 7 saja. Karena kalau untuk level yang lebih tinggi lagi agak sulit Bu, karena guru-guru di sana kan lebih banyak senior. Jadi level 5 ke level 7 itu masih mungkin dilakukan perubahan Bu. Baiklah, terkait dari level 5 ke level 7 itu tentu saja membutuhkan suatu upaya ya Bu. Kira-kira ke depannya nanti upaya apa yang akan Ibu Sakti lakukan untuk menaikkan dari level 5 ke level 7? Sebenarnya sih Bu, saya masih pikir-pikir untuk sementara ini Bu ya. Apa mungkin saya akan membuat pendampingan atau mentoring kepada rekan-rekan guru untuk melakukan bimbingan seperti itu Ibu. Baik Bu Sakti, terkait kegiatan yang akan Ibu Sakti nanti lakukan seperti pendampingan individual, kira-kira ada tidak kegiatan lain yang akan Ibu Sakti lakukan? Mungkin terlebih dahulu Bu, saya melakukan konsultasi dulu kepada kepala sekolah untuk membuat workshop atau pelatihan terkait media pembelajaran di sekolah seperti itu Bu. Sebelum Ibu melakukan kegiatan tersebut, ada baiknya Bu Sakti komunikasi dengan kepala sekolah dulu ya. Betul sekali. Ya, untuk melakukan workshop atau pelatihan, kira-kira yang mana guru di sekolah Ibu Sakti nyaman melakukan kegiatan tersebut? Sepertinya dengan metode mentoring ya Bu ya, lebih tepatnya digunakan karena mengingat tadi banyak kondisi-kondisi guru yang sudah senior yang mungkin tidak bisa mengikuti kegiatan workshop karena kegiatan workshop itu membutuhkan waktu yang lebih lama, terus membutuhkan juga pemateri-pemateri yang memang ahli di bidangnya. Jadi mungkin saya akan melakukan mentoring saja Bu, pendampingan seperti itu. Baiklah, berarti Ibu Sakti memilih pendampingan secara individual dibanding melakukan workshop. Kira-kira menurut Bu Sakti kapan kegiatan pendampingan itu Bu Sakti bisa lakukan? Mungkin secepatnya Bu, secepatnya akan saya lakukan, mungkin bisa minggu depan Bu ya, bisa saya memulai mentoring kepada rekan-rekan guru secara bergantian. Kira-kira nanti di kegiatan itu siapa yang bisa membantu Ibu? Mungkin saya akan meminta bantuan kepada rekan saya yang sudah bisa, yang ahli juga dalam bidang IT Bu. Mungkin saya bisa melakukan kolaborasi dengan teman saya yang sudah ahli. Baiklah, jadi kegiatan mentoring atau individual nanti Ibu akan berkolaborasi dengan rekan di sekolah Ibu. Iya Bu, betul sekali. Saya akan melakukan kolaborasi dengan salah satu rekan guru di sekolah
saya untuk membantu saya melaksanakan mentoring tersebut. Baiklah Bu Sakti, kita sudah berada di sesi akhir dari perbincangan kita kali ini. Saya berharap nanti mentoring atau pendampingan individual Bu Sakti akan berhasil. Saya tidak sabar menunggu cerita berikutnya dari Bu Sakti. Kira-kira inti dari pembicaraan kita hari ini apa yang Ibu Sakti dapatkan? Yang saya dapatkan selama perbincangan kita kali ini, saya mendapatkan gambaran ya Bu ya, tentang bagaimana cara untuk membantu rekan-rekan dalam melakukan perubahan, utamanya dalam proses pembelajaran yang bisa menjadi lebih bervariatif seperti itu Ibu. Jadi dari obrolan atau perbincangan kita hari ini, Ibu Sakti sudah mendapatkan gambaran tentang apa yang akan Ibu Sakti lakukan nanti. Ya betul sekali Bu, saya sudah mendapatkan gambarannya. Baiklah Bu Sakti, untuk pembicaraan kita kali ini kita akhiri sampai di sini. Saya tunggu jadwal dari mentoring Ibu Sakti nanti. Semoga berhasil ya Bu. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama Bu Sakti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu, Ibu sudah melakukan coaching dan berjalan dengan lancar. Tapi sebelum melakukan coaching, sempat saya menanyakan tentang indikator ketercapaiannya Ibu. Nah, dari indikator ketercapaian yang diinginkan Ibu tadi, sebelum melakukan coaching, apa saja yang sudah dilakukan Ibu terkait indikator tersebut? Baik Bu Ana, terima kasih. Alhamdulillah, saya sudah melakukan coaching. Saya sudah melakukannya dengan mengikuti alur Tirta. Saya mengidentifikasi permasalahan dan menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya mengidentifikasi dengan cara menanyakan ke coaching informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya dan berusaha untuk membuat coaching untuk bertanggung jawab dengan kegiatan yang akan dilakukannya. Seperti itu ya? Iya. Baik, menurut saya sebagai observer, penyampaian Ibu itu sudah baik sekali. Sudah menjalankan coaching dengan mengikuti alur Tirta, di mana Ibu sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coach. Kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coach ini bisa menemukan solusinya sendiri. Selain itu, apa coaching ini kita sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching selama ini? Ya, terima kasih Bu. Prinsip-prinsip coaching sudah saya terapkan Bu dengan mengikuti alur Tirta, mengidentifikasi permasalahan coaching. Jadi sudah saya lakukan Bu. Nah, seperti itu. Sebelum kita akhiri, saya ada satu lagi nih Bu. Dari yang sudah Ibu lakukan tadi, kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan? Kompetensi yang akan saya kembangkan nanti yaitu menggali atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada coach untuk menggali permasalahan dan mencari solusi atas permasalahan. Luar biasa sekali Bu ya, sudah menerapkan alur Tirta, itu sudah sangat terlihat sekali kalau Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Karena saya lihat tadi biasa sekali ya Bu, pengen menggali lagi ya. Semoga kedepannya Ibu melakukan berbagai pengalaman yang lainnya Bu ya. Oke Ibu, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam Bu Sakti. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Ana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Luar biasa Ibu. Sakti sendiri bagaimana? Alhamdulillah Bu, sehat juga. Oh iya Bu Ana, kita ini kan Bu Ana akan melakukan coaching ya hari ini. Iya Bu. Oke. Tapi sebelum melakukan coaching Bu Ana ada sedikit
pembicaraan yang ingin saya sampaikan dulu ke Bu Ana. Boleh? Boleh sekali. Saya amati ya Bu Ana ya, saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum ya Bu Ana ya. Nah, kemudian apakah Bu Ana sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nantinya Ibu akan sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu Ana ya, harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, mungkin Bu Ana sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang saya ingin tanyakan kepada Bu Ana. Boleh sekali. Nah, untuk pertanyaan pertama Bu Ana ya, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Ana kembangkan dalam proses coaching kali ini? Baik Bu, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu ya. Yang pertama tentang kehadiran penuh, terus yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Oh baik Bu Ana ya, jadi seperti itu. Jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti, yaitu yang terdiri dari kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan satu lagi tentang mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, seperti itu Bu Ana ya. Nah, di antara ketiga mana kira-kira yang lebih spesifik yang ingin Bu Ana kembangkan pada saat melakukan observasi seperti itu? Ya, yang lebih spesifik sih yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan aktif ya Bu ya, kemudian mengeluarkan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachingnya. Oh, nah baik Bu ya. Jadi ada 2 yang Bu Ana akan kembangkan ke lebih spesifik lagi, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira Bu Ana indikator ketercapaiannya itu apa ya Bu Ana yang ingin Bu Ana harapkan? Saya sih ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coach itu mendapatkan solusi permasalahannya dengan coach tersebut dapat tahu cara-cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkahnya seperti itu. Oke Bu Ana, jadi Bu Ana di sini menginginkan indikator ketercapaian pada saat coach sudah menemukan sendiri atas permasalahannya ya Bu ya, seperti itu. Baik Bu Ana, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan Bu Ana berproses coaching dengan sebaik-baiknya, dan nantinya setelah proses kita ngobrol-ngobrol lagi Bu Ana ya. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Nah, silahkan Bu Ana melakukan proses coaching. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Anita. Waalaikumsalam Bu Ana. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini baik Bu Ana. Bagaimana dengan Bu Ana sendiri? Alhamdulillah saya sehat juga, meskipun banyak kegiatannya kita harus selalu terlihat sehat-sehat saja. Nah Bu Anita, saya dengar Ibu mau menyampaikan sesuatu, mau menceritakan tentang apa Bu? Oh iya Bu Ana, saya ingin menceritakan permasalahan yang ada di sekolah saya. Oh baik, kita ada waktu 15 sampai 20 menit ya Bu ya. Silakan Ibu menceritakan apa yang permasalahannya itu. Ya, baiklah Bu, saya akan menceritakan permasalahan yang ada di sekolah saya, yaitu saya seringkali melihat ada siswa yang terkesan bosan di dalam pembelajaran. Nah, ternyata setelah saya telusuri Bu Ana, ternyata siswa itu bosan karena gurunya mengajar itu menggunakan metode itu saja. Gurunya itu cuma berceramah,
Jadi cara pembelajarannya itu tidak bervariatif sehingga membuat siswa itu bosan. Padahal kan ya Bu, di sekolah saya itu saya melihat ada lapangan yang luas, ada banyak media pembelajaran yang bisa digunakan, tapi guru tersebut tidak menggunakan media atau sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Jadi siswa tersebut di dalam kelas itu bosan di dalam pembelajaran. Seperti itu Bu Ana. Oh begitu ya Bu, berarti di sekolah Ibu ini masih banyak guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang bervariatif Bu ya? Iya Bu, seperti itu. Baik Bu, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Yang ingin saya dapatkan dari percakapan kita hari ini ya Bu, saya ingin menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Setidaknya ada perubahan lah yang terjadi di dalam sekolah saya. Oh jadi begitu ya Bu. Jadi Ibu ingin adanya perubahan di rekan sendiri untuk merubah cara mengajarnya ya Bu ya? Iya betul itu Bu. Nah, Ibu kira-kira perubahan yang seperti apa yang Ibu harapkan bagi rekan-rekan guru Ibu di sekolah? Tentu saja yang saya harapkan adalah perubahan ke arah yang lebih baik ya Bu, seperti pembelajaran yang tidak membosankan dengan menggunakan berbagai macam media, strategi pembelajaran, dan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah Bu. Berarti Ibu pembelajaran yang ingin Ibu lakukan itu yang bervariatif Bu ya? Ya. Nah pembelajaran bervariatif itu kan kalau dibilang ideal itu levelnya 10 ya Bu ya? Nah kira-kira untuk di sekolah Ibu levelnya sudah sampai di mana Pak? Nah kalau di level sekolah saya kira-kira itu sudah di level 5 Bu. Seperti itu Ya. Baik Bu, kira-kira nih level berapa yang Ibu ingin lihat dari rekan-rekan guru Ibu di sekolah? Kalau sekarang saya menganggap di sekolah saya itu level 5, saya berharap ke depan perubahan yang terjadi itu kita bisa ada di level 7 seperti itu. Enggak mau di level 9 langsung Bu? Kayaknya agak susah ya Bu kalau sekarang sedikit ya step by step ya. secara perlahan Bu. Baik. Kalau sudah begitu, Ibu sekarang langkah-langkah yang ingin Ibu lakukan untuk membantu guru-guru melakukan pembelajaran itu seperti apa? Kalau langkah-langkah yang akan saya lakukan untuk membantu rekan sejawat untuk melakukan perubahan di dalam pembelajaran itu, saya akan melakukan mentoring atau pendampingan secara individual Bu. Seperti itu, Iya. mentoring ya Bu ya. Ya, melakukan mentoring ya Bu. Nah, selain mentoring, apakah ada strategi yang lain untuk dilakukan dalam melakukan perubahan di rekan-rekan sekolah Ibu? Untuk saat ini saya memilih mentoring atau pendampingan individual dulu Bu, karena kalau melakukan workshop itu skalanya sudah besar ya Bu. Untuk saat ini mentoring dulu Bu. Memang kalau workshop sih terkadang itu orang sedikit tidak masuk di dalam ini, tapi kalau mentoring secara langsung itu bisa lebih afdol kayaknya. Baik, kira-kira Ibu tadi Ibu melakukan mentoring ya dan juga workshop. Nah kira-kira yang akan dilakukan untuk saat ini nyaman untuk dilakukan di metodenya atau strategi yang dilakukan Ibu? Yang mana kira-kira baik? Saya akan lebih prefer ke mentoring dulu Bu. Nanti akan ada teman saya yang jago IT, itu akan membantu saya di dalam proses pendampingan secara individual. Baik Bu, berarti Ibu yang bantu Ibu itu dilaksanakan oleh teman-temannya Ibu ya, secara kolaboratif begitu. Iya Bu. Baik. Nah sekarang kita sudah di penghujung acara Bu nih. Sepertinya sudah hampir 20 menit. Oh iya Bu. Nah dari percakapan ini apa yang Ibu dapatkan? Dari percakapan ini saya sudah mendapatkan gambaran tentang langkah-langkah perubahan yang akan saya terapkan nanti, yaitu mentoring atau pendampingan individual ke rekan sejawat saya. Wah, saya sudah tidak sabar nih menunggu cerita-cerita dari Ibu ketika sudah melakukan mentoring ya Bu ya. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini karena waktunya sudah tidak memungkinkan, masih ada jadwal lain lagi.
Sampai di sini Bu, terima kasih ngobrol-ngobrolnya. Sekian Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu, dan saya juga berterima kasih kepada Ibu sudah bersedia mendengarkan keluh kesah saya. Insya Allah saya akan melakukan mentoring nanti. Bismillah. Terima kasih Semangat. Bu, sudah semangat. Waalaikumsalam Bu Sakti. Nah, bagaimana tadi Bu Ana hasil coaching yang dilakukan? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan baik Bu, meskipun ada sedikit kendala tapi tidak apa-apa. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Nah, setelah melakukan observasi bersama coaching, tadi ada sedikit pertanyaan ya Bu ya yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Ada tadi saya catat-catat di sini terkait tadi Ibu melakukan coaching terhadap coaching. Iya Bu. Nah, pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator tercapaian yang ingin Bu Ana dapatkan? Tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identitas, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coach itu tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Oh baik Bu Ana ya, jadi sudah berhasil ya Bu ya coachingnya tadi, sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta dan sesuai dengan pengamatan saya tadi, juga sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu menyampaikan tujuan, mengidentifikasi permasalahan yang ada, kemudian mengarahkan coaching untuk mencari rencana atau menemukan rasa tanggung jawab terhadap coaching agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Seperti itu tadi pengamatan saya Bu ya. Nah oke, saya juga tadi sudah mendengar Bu Ana menyampaikan kepada coaching itu sudah berfokus terhadap coaching karena adanya di situ Bu Ana memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang pastinya untuk proses coaching hari ini. Nah, luar biasa yang dilakukan oleh Bu Ana. Semoga kedepannya bisa diberi lagi kesempatan untuk melakukan coaching berikutnya. Oh iya, satu lagi Bu Ana yang ingin saya sampaikan tanyakan kepada Bu Ana. Apa boleh Bu Ana? Boleh Bu. Oke, baik. Oh iya Bu, maaf Bu, saya potong sedikit. Tadi waktu observasi Ibu ada Zoom juga ya Bu ya? Iya, pantasan Ibu tidak mau diambil kameranya. Ya betul ya, tapi saya tetap mengamati Bu Ana ya, saya tetap mengamati proses coaching yang dilakukan oleh Bu Ana. Nah, untuk kedepannya Bu Ana, kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan pengamatan melakukan coaching tadi? Yang kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ya Bu ya, saya ingin mendalami, memahami alur tirta untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Oke, seperti itu ya Bu Ana ya. Luar biasa ya Bu Ana. Berarti Ibu akan mendalami lagi alur tirtanya supaya lebih baik lagi ke depannya, seperti itu. Baik Bu Ana, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab, sudah melakukan observasi melalui proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini Bu Ana ya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wanita, Bagaimana kabar hari ini? alhamdulillah Bu, sehat. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, di hari yang terik ini kita akan melakukan coaching ya Bu. Iya betul Bu. Baiklah Bu Sakti, di sini saya akan menjadi observer ya Bu. Saya akan mengamati dan menilai saat Ibu melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian seperti apa nanti di saat Ibu coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Bagaimana nanti Ibu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching
dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Jangan lupa Bu, saat proses coaching ini Ibu menyesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu. Baik Bu. Baik Bu Sakti. Untuk pertanyaan yang pertama, dalam kompetensi ini, dalam coaching kita kali ini, kompetensi apa yang akan Bu Sakti kembangkan? Baik Bu, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan pada saat melakukan coaching nanti ini Bu, yang pastinya yang pertama yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif, terus yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai yang disampaikan oleh coaching, seperti itu Bu. Nah, di antara ketiga yang Ibu Sakti tadi sebutkan, kira-kira yang ingin dikembangkan secara spesifik yang mana ya Bu? Kalau yang ingin saya kembangkan secara spesifik itu Bu, saya ingin mendengarkan aktif ya Bu, seperti itu ya Bu ya. Karena dengan mendengarkan aktif saya bisa fokus sehingga saya ada kehadiran penuh atau present, dan dengan mendengarkan aktif saya nantinya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai yang disampaikan kepada coaching, seperti itu Bu. Baiklah Bu, menurut pemaparan Bu Sakti tadi berarti ada dua yang akan Ibu Sakti kembangkan, yaitu pendengar yang aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya apa kira-kira Bu? Kalau indikator ketercapaian yang saya akan lihat di sini, apakah coach sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang dia hadapi, dan juga apakah coach memiliki rencana aksi atau rencana kedepannya apa yang harus dia lakukan. Oke, baik Bu. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Nah, sebelum Ibu melakukan proses coaching dengan coach nanti, sebaik-baiknya nanti setelah proses coaching ini kita ngobrol kembali ya Bu. Baik Bu. Ya, baik Bu Sakti, selamat melakukan proses coaching, semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ana, wah segar sekali saya lihat Bu Ana Senang hari sekali ini. Ibu habis olahraga. Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Terlalu semangat sehingga saya lupa menjawab salam Ibu. Oke, baik Bu Ana. Apa kabarnya? Baik ya Bu Ana? Alhamdulillah baik, luar biasa. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik juga Bu Ana ya. Di sini Bu Ana ya, tadi sudah saya dengar Ibu mau menyampaikan ada sesuatu undang-undang yang mau Bu Ana yang mau sampaikan kepada saya. Boleh Bu Ana diceritakan apa undang-undangnya? Iya Bu, saya ingin bercerita permasalahan saya yang ada di sekolah. Bisa Bu? Bisa sekali Bu Ana. Tetapi di sini Bu Ana ya, kita hanya punya waktu 15 menit sampai 20 menit ya Bu Ana ya, supaya kita tidak terlalu lama ngobrol-ngobrolnya. Jadi 15 menit sampai 20 menit saja Bu Ana. Insya Allah Bu. Begini Bu, setelah saya amati cara pembelajaran di sekolah itu masih monoton Bu. Pembelajarannya masih menggunakan metode yang lama, metode konvensional, yaitu dengan metode cara begitu saja. Jadi terkadang membuat siswa juga merasa bosan dalam pembelajaran. Nah, yang saya inginkan itu pembelajaran yang bervariatif. Begitu Bu, tidak mungkin pada zaman sekarang ya Bu ya, masih perkembangan teknologi itu sudah semakin canggih. Masa kita sebagai guru hanya seperti guru yang di pelosok-pelosok yang penuh dengan keterbatasan. Sebenarnya mereka bisa melakukan pembelajaran yang bervariatif, cuman kan terkendala dengan jaringan dan listrik. Nah, kita yang tinggal di kota sudah ada jaringan, ada listrik, masa cara belajarnya begitu saja? Betul sekali Bu Ana ya. Berarti di sini Bu Ana menginginkan pembelajaran itu secara bervariatif, seperti itu Bu Ana ya. Oke, baik Bu Ana. Kira-kira apa harapan Bu Ana ke depannya
Yang saya harapkan Bu, saya mengetahui cara untuk membantu rekan-rekan guru supaya ada perubahan dalam metode pembelajarannya seperti itu. Baik, jadi di sini ada perubahan dalam cara penyampaian materi ya Bu ya, seperti itu. Iya betul. Nah kira-kira Bu Ana perubahan penyampaian materi seperti apa yang Bu Ana inginkan? Yang saya inginkan itu Bu, perubahan dalam metode, model yang bervariatif. Seperti metode-metode yang sekarang ini ya Bu ya, lagi marak-maraknya nih aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti menggunakan Morwal atau dengan membuat PowerPoint. Itu juga Bu sudah bagus, seperti itulah Bu kira-kira. Oh, jadi intinya di sini ya Bu Ana ya, penyampaian materi itu bisa lebih bervariatif seperti itu Bu ya. Nah, pembelajaran bervariatif itu kan kalau dibilang idealnya itu dari 1 sampai 10 ya Bu ya. Nah, kira-kira di sekolah Ibu levelnya itu sudah sampai di mana ya Bu? Level di sekolah saya itu kira-kira 5 Bu. Di sekolah banyak guru lama masih menggunakan metode jamak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Guru-guru juga itu sudah tua-tua Bu. Jadi saya bisa memberikan nilai 5. Oh seperti itu. Baik, jadi masih berada di level 5 ya Bu ya, Bu Ana ya. Nah, karena di sekolah Bu Ana itu banyak guru-guru lama yang masih menggunakan metode-metode ceramah. Baik, jadi kira-kira pada saat Ibu ingin adanya perubahan, nantinya Bu Ana ingin berada di level berapa? Kalau saya Bu maunya di level 8,5 Bu. Karena meskipun saya berpendapat meskipun itu orang sudah tua kan tidak harus berhenti belajar, harus lebih banyak belajar lagi. Seperti itu Bu saya inginkan. Oh jadi Bu Ana mengharapkan ke level 8,5 ya Bu Ana ya. Nah tentunya untuk mencapai ke level 8,5 itu kira-kira ide atau rencana apa yang Bu Ana mau terapkan kepada rekan-rekan sejawat Bu Ana di sekolah? Nah inilah Bu, untuk sementara itu saya masih pikir-pikir apa mungkin saya akan membuat pendampingan atau mentoring saja kepada rekan-rekan guru untuk melakukan bimbingan seperti itu. Oh seperti itu. Baik ya Bu Ana. Jadi Ibu Ana berencana melakukan pendampingan dan mentoring ya secara individu. Nah, adakah lagi strategi-strategi lain yang ingin dilakukan Bu Ana selain mentoring dan pendampingan? Iya, baik Bu. Saya berencana melakukan pendampingan dan mentoring dengan bertanya atau berkonsultasi dulu dengan kepala sekolah. Kira-kira kepala sekolah mengizinkan yang mana kira-kira bagusnya akan mentoring atau workshop seperti itu Bu. Oh iya, berarti pilihan Ibu Ana ini kayaknya lebih berfokus melakukan mentoring atau pendampingan, tetapi terlebih dahulu melakukan konsultasi dulu ya Bu Ana kepada kepala sekolah, kira-kira yang mana yang cocok untuk dilakukan. Nah, kira-kira di antara keduanya itu Bu Ana, mana kira-kira yang membuat guru-guru nyaman dilakukan di sekolah seperti itu Bu Ana? Sepertinya sekarang ini metode mentoring lebih tepat digunakan ya Bu ya. Mengingat tadi banyak kondisi-kondisi guru yang sudah senior mungkin tidak bisa mengikuti kalau dilakukan workshop. Harusnya langsung mendampingi secara langsung, karena workshop itu terkadang orang tua yang tua-tua itu paling dilihat sepintas begitu, banyak dia kerja atau baring-baring seperti itu. Jadi lebih bagus kayaknya melakukan mentoring. Jadi Bu Ana di sini lebih memilih metode mentoring dibandingkan dengan workshop ya Bu Ana ya. Baik, untuk metode mentoring ini kira-kira kapan Ibu akan melaksanakannya? Mungkin secepatnya Bu, minggu depan saya sudah mulai mentoring kepada rekan guru secara bergantian. Oke, baik Bu Ana ya. Jadi rencananya itu melakukan mentoringnya minggu depan. Nah, kira-kira adakah yang bisa membantu Bu Ana untuk melakukan mentoring ini? Mungkin saya akan meminta bantuan guru lain seperti dengan Pak Saiful seperti itu.
Oh begitu ya. Baik, jadi Ibu Ana memilih akan melakukan kolaborasi ya, kolaborasi dengan salah satu teman Bu Ana di sekolah. Nah, Ya Bu, saya akan melakukan kolaborasi. oke, baik Bu Ana, sekarang kita sudah berada di akhir sesi perbincangan kita untuk coaching kali ini. Saya sudah tidak sabar nih menunggu cerita-cerita lagi ketika Bu Ana sudah melakukan mentoring ya Bu ya. Apakah berhasil melakukannya? Apakah sesuai dengan harapan Bu Ana? Nah, nanti kita ketemu lagi Bu Ana ya di lain kesempatan. Tetapi sebelumnya kira-kira apa nih yang Ibu dapatkan dari perbincangan kita kali ini? Selama perbincangan kita ini saya mendapatkan gambaran ya Bu tentang bagaimana cara untuk membantu rekan-rekan dengan melakukan perubahan, utamanya dalam proses pembelajaran bisa menjadi lebih bervariasi seperti itu. Baik Bu Ana, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi ya Bu Ana dan ngobrol-ngobrol lagi nantinya. Jadi nanti minggu depan ya kita ngobrol-ngobrol lagi Bu Ana ya, setelah Bu Ana melakukan aksi yang sudah dilakukan, menceritakan aksi yang sudah dilakukan di sekolahnya Bu Ana. Siap Bu, mungkin kita bisa lakukan ngobrol-ngobrolnya Bu di kafe mungkin dengan suasana yang baru lagi ya. Betul, bisa sekali Bu Sambil Ana ya. ngopi-ngopi. Betul sekali bisa Bu Ana ya. Terima kasih Bu Ana ya atas penyampaian keluh kesahnya untuk hari ini. Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu Saktiani, Ibu sudah melakukan coaching dan berjalan dengan lancar. Tadi sebelum melakukan coaching sempat saya menanyakan tentang indikator ketercapaiannya ya Bu. Nah, dari indikator ketercapaian yang diinginkan Ibu tadi, sebelum melakukan coaching, apa saja yang sudah Ibu lakukan terkait indikator tersebut? Baik Bu, alhamdulillah ya Bu ya, coaching tadi berjalan dengan lancar dan berdasarkan hasil coaching tadi saya sudah melakukan proses yang sesuai dengan alur kita. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan, kemudian saya mengidentifikasi dengan cara menanyakan ke coach tentang informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya sudah menanyakan juga rencana aksi yang akan dia lakukan, dan saya sudah meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakannya tersebut. Seperti itu Bu Anita. Baik Bu, menurut saya observer penyampaian Ibu sudah baik sekali. Sudah menjalankan coaching dengan mengikuti alur Tirta, di mana Ibu sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching. Nah, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coach ini menemukan solusinya. Selain itu, pada coach ini kita sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching. Selamat ya Ibu. Iya, baik, terima kasih Ibu. Sebelum kita akhiri, ada satu lagi nih Bu. Dari Ibu yang sudah lakukan tadi, yang Ibu kembangkan. Baik Bu, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi Ibu, saya ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nih kepada rekan sejawat sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coach, sehingga saya dapat menggali informasi lebih dalam lagi dan dapat mengarahkan coach dalam menemukan solusi atas permasalahannya. Luar biasa sekali ya Ibu. Dari penyampaian Ibu, Ibu sudah menerapkan coaching dengan menggunakan alur Tirta. Ibu sudah menggali permasalahan-permasalahan dan menemukan solusinya. Nah, semoga kedepannya Ibu bisa melakukannya lebih baik lagi. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan kedepannya ya Bu. Untuk hari ini sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demonstrasi konseptual yang kami lakukan Semoga bermanfaat. Dan dapat menginspirasi. tetap semangat. Salam guru penggerak. Tergerak, Bergerak. Menggerakkan.